Selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola di channel kesayangan teman-teman Nobar pastinya di Panpel Nobar. Kita akan bahas seputar dunia sepak bola pastinya. Enggak cuma Liga Inggris, Liga Italia, semua mungkin kita akan bahas. Tapi ini karena episode pertama ya, kalian akan tahu siapa di balik Panpel Nobar sebenarnya ya. Pastinya bersama saya Cak Niko, di sebelah kiri saya ada Bang Sat. terus Bung Bowen. Oke. Cak, Bang dan Bung ya, kurang Mas. Mungkin nanti kita akan manggil bintang tamu. Jadi panggilnya Mas ya. Boleh. Iya, nanti Pasti, jadi ya. pasti. Tungguin aja karena ini masih episode pertama. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja, Bang. Oke. Dan Bung Bowen juga pastinya. Kita langsung saja ke topik ya. Membahas tentang hasil Liga Inggris semalam. Pastinya ya. Ada beberapa big match atau mungkin bukan big match, kita nggak tahu juga, yang mungkin banyak membuat banyak fans kecewa karena hasilnya 0-0. Ada Liverpool melawan Chelsea. Iya. Liverpool Chelsea itu kayaknya hasil yang cukup Adil. adil lah buat Chelsea dan Liverpool. Karena kita tahu performa Liverpool dan Chelsea di setengah musim ini, apalagi setelah Piala Dunia, Betul? ini cukup kurang. Mungkin bagi fans Chelsea maupun Liverpool ini juga mereka agak sedikit kecewa dengan performa tim mereka, sehingga di musim ini, di pertengahan musim, di transfer window, di transfer musim dingin ini, Liverpool dan Chelsea sama-sama mendatangkan pemain baru. Nah, betul sekali. Ya, kan? Dan tadi malam juga pemain-pemain baru sudah bermain, ya kan? Iya, betul. Liverpool ada Gakpo, Ya? di Chelsea ada Modric. rekrutan anyar dari Shakhtar Donetsk. Itu maksudnya transfer musim dingin berarti ya? Iya, transfer musim dingin di setengah musim kompetisi ini. Gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat semalam, Modric mainnya cukup menjanjikan. Saya rasa. Lumayan bagus, Bang. Iya, lumayan Sebagai bagus. pemain baru yang didatangkan Chelsea ya? Iya, sebagai pemain baru di Liga Inggris, kayaknya dia cukup bisa beradaptasi. Tapi kita tidak bisa menilai hanya dari satu pertandingan. Betul. Masih banyak pertandingan berikutnya yang jelas. Tapi kalau melihat performa kedua tim di setengah musim ini, mereka ada di posisi 9-10. Betul. Iya. Betul, Bung Nempel Bowen? terus Itu- ya? Nempel ya, Itu- koket. Tim papan bawah apa 4 besar itu? Apa terlempar? Istilahnya terlempar dari 4 besar. Jarang-jarang ya mereka itu ada di luar 6 besar ya kan? betul. Big Six kan ceritanya. Kalau Betul itu kan sekali. 4 besar. Yes. Four Six atau apa itu. Tiba-tiba ada Big Six yang Tottenham dan sebagainya. Tiba-tiba langsung 10 besar. Langsung di 10 besar dan mungkin sebagian fans ya Bung Bawan ya agak mengecewakan karena dengan kualitas tim dan pelatih yang bagus, Liverpool dan Chelsea seperti tidak ada gairah lagi untuk bermain bola atau mungkin merebut gelar musim ini, Bung Bawan. Apa yang salah dari kedua tim itu, Bung Bawan? Itu Liverpool sama Chelsea kayak penurunan performa ya. Betul. Itu jelas. Dengan pelatihnya yang baru didatangkan dari Brighton, Brighton, Chelsea ya. ya Chelsea. Mungkin belum padu untuk pemain-pemain Chelsea yang sebelumnya. Betul. Kan pelatihnya Tuchel. Iya. Mungkin baru berapa bulan itu? Musim ini ya kayaknya. Iya. Awal-awal musim Awal masuk. Belum padu mungkin. Kalau untuk Liverpool itu klub itu gimana ya? Pemain mungkin cadangan dengan tim utama yang benar-benar jomplangnya. Ya kita Iya, betul. kita lihat Konate ya, backnya Liverpool. Nah, Iya timnas kan? Prancis. Iya. Terus itu yang Belanda itu Van Dijk apa Van Dijk gitu. Kalau tadi mungkin kita masih bisa melihat itu. Kalau Konate itu loh, sangat kita bedakan misalnya ketika Konate main atau Van Dijk main itu, atau Konate menggantikan jadi back utama, itu seperti benar-benar timpang sekali gitu. Sebelum imbang ini kan 2 kali kalah mereka kan.
lawan Brentford sama Brighton. Brighton. Dan kalahnya telak-telak. Itu yang mungkin mana mungkin sih gitu Liverpool sekelas Liverpool gitu. Liverpool kayak kehabisan bensin ya maksudnya ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih Liverpool ini sudah seharusnya Ya. Jurgen Klopp ini segera mencari rekrutmen baru. Karena saya lihat pemain-pemain yang ada sekarang ini seperti Salah, Van Dijk, Ederson, Thiago, ini performanya semakin menurun. Betul. Sedangkan rekrutmen baru kayak Diogo Jota, kemudian ada Luis Diaz, Ya. kemudian dari Nunes, ini yang paling rekrutmen anyar yang Ya. fenomenal dari Nunes ini. Mahal sekali ya teman-teman Ini nobar. belum bisa menunjukkan performa ya. terbaik sesuai ekspektasi. Tapi kalau Luis Diaz, kemudian Diogo Jota ini bisa dimaklumi karena ini mereka baru cedera. Ya, Ini juga betul. mungkin salah satu faktor Liverpool agak menurun performanya. Tapi dari Nunes ini yang sampai saat ini masih bermain tapi masih seperti itu Betul saja sekali. Iya. permainannya. Sedangkan kalau kita mengharapkan seperti Elliot, Ya. kemudian Thiago ini juga sekarang sudah menurun, Van Dijk juga kelihatannya sekarang di musim ini agak menurun, apalagi kemarin habis selesai Piala Dunia juga performanya agak sedikit turun. Ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh Jurgen Klopp kalau saya rasa. Jadi Itu untuk Liverpool ya. ya Liverpool. Berarti harus pembenahan dalam arti kata ketika pemain sekelas Mane itu keluar pindah mencari pengganti emang agak susah gitu karena emang butuh waktu. Cuma itu adalah masalah yang lama ya di Liverpool. Iya. Ketika musim kemarin Van Dijk cedera, Alisson juga cedera, itu mereka juga begitu performanya gitu. Betul. Makanya pemain cadangan dan pemain inti itu gapnya terlalu jauh. Jadi Jomplang ya. jomplang. Jadi ketika pemain inti cedera kemudian digantikan oleh pemain-pemain cadangan itu mereka performanya kemudian Turun sekali. Ini Liverpool memang seperti itu di kemarin-kemarin juga Iya, sama. iya. Ketika Van Dijk cedera yang di sebelum musim kemarin kan Van Dijk sempat cedera itu. Betul. Mereka kan sempat terlempar dari 4 besar. Betul. Kemudian mereka baru bisa naik lagi ketika Van Dijk sudah mulai main. Nah, ini yang biasanya tim-tim dengan tim inti yang baik tidak diimbangi dengan tim-tim cadangan yang baik juga. Padahal jadwal padat ya. Padahal kita tahu Liga Inggris itu kan jadwalnya padat. Iya. Liga Inggris itu ada Liga Domestik, Liga Inggris, Betul. Piala Liga, Piala FA, belum lagi kompetisi regional seperti Champion. Kan? Betul. Jadi ada 4 kompetisi yang diikuti, sehingga butuh banyak pemain, pelapis-pelapis yang mungkin setara dengan pemain-pemain inti. Kalau di Chelsea, ini sebenarnya kalau saya bilang keputusan mengganti Tuchel dengan Potter. itu blunder kalau saya bilang. Blunder ya? Iya blunder. Karena sesuai dengan yang kita ketahui, kapasitas Tuchel itu sebagai pelatih itu kan tidak perlu diragukan. Sangat tidak perlu Sudah nggak perlu kita ragukan. Chelsea dibesut oleh Tuchel kemarin juga sempat naik. Betul. Sempat naik. Apalagi pemain-pemain yang direkrut itu adalah pemain-pemain rekomendasi dari Tuchel. Iya. Ya, pemain yang diinginkan oleh Tuchel. Sesuai dengan skemanya dia, skema ya? yang diinginkan. Karena memang dia pakai 3 back kan. Ya. 3 back, tapi itu nggak disenangi oleh Potter. pemilik. Oh, pemiliknya. Sehingga memang pemiliknya kemudian mengganti dengan Potter. Nah, Potter ini pelatih debutan kan sebenarnya. Betul. Debutan. Walaupun hasil yang diberikan Iya, bagus loh Bang itu. diberikan bagus, tapi membesut tim sekelas Brighton dengan sekelas Chelsea beda. Brighton mungkin pemainnya pemain-pemain yang setara. Iya. Mereka bermain dengan olehtivitas. Betul, Kita bisa kolektivitas. melihat ada Trossard, Iya. ya kan, McAllister juga. Ada juga Welbeck. Welbeck mantan MU dan Arsenal ya. Yang di Arsenal itu mereka mungkin bisa padu secara tim kan dengan permainan kolektivitas, tapi ketika dia sudah membesut di Chelsea besar penuh dengan pemain bintang, karena saya rasa pemain-pemain Chelsea itu pemain-pemain yang bagus sebenarnya. Iya. Punya nama besar Betul, semua. betul. Besar, Koulibaly. Iya. Kemudian juga di tengah ada Jorginho, Betul. ada Chilwell, Kovacic. 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 Ah,
kemudian ada Kai Havertz, Mount. Mason Mount, Werner. Mereka pemain-pemain bintang. Nah, itu salah satu tantangan bagi Potter ketika dia membesut klub yang notabene adalah tim besar kan gitu. Jadi yang saya rasa masih saya ragukan kapabilitas dari Potter karena Potter baru pelatih debutan, baru membesut Chelsea, Brighton, kemudian naik, kemudian dipindah ke Chelsea yang notabene tim besar. Ini yang masih harus dibuktikan kapabilitas dari Potter. Kaget mungkin ya Bang? Bisa juga kaget, bisa juga yang namanya pemain bintang kan kadang-kadang punya ego Betul, dan lain betul. sebagainya. Belum lagi suasana di ruang ganti. Orang pelatih sekelas Mourinho aja bisa dilengsarkan kan Dilelehkan. oleh pemain-pemain dari Chelsea pada waktu itu seperti Drogba dan kawan-kawan. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin yang jadi tantangan bagi Potter. Apa yang harus dilakukan Chelsea dan Potter pastinya Bung Bowen yang untuk merubah minimal lah dia naik lagi ke 4 besar atau mungkin Big Six itu. Apa yang harus dilakukan Bung Bowen? Untuk Chelsea itu formasinya ya. Mungkin formasi pemain beda dengan Brighton. Oke. Sekelas pemain bintang sama Brighton kan merata. Tidak ada yang merasa di itu kan ya. Soalnya dibintangkan. pemain bintang punya ego sendiri-sendiri. Betul. Mungkin ini Potter itu harus adaptasi kayaknya. Masih perlu waktu adaptasi perlu waktu berarti. adaptasi untuk kedepannya. Di Chelsea itu baru berapa bulan itu? Iya. Musim ini kayaknya ya. Iya. Musim ini pun tidak full Tidak kan. full karena awal Dia musim masih tujuh. baru mungkin sekitar 8 pertandingan. Kan? Iya. 8 pertandingan, 9 pertandingan. Belum lagi kepotong kemarin Piala Dunia. Betul. Sehingga ketika mulai lagi ini pemain-pemainnya mungkin belum padu. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Potter. Skema. Itu skemanya, cara main dan lain sebagainya. Memang agak susah memberikan dasar bagi tim Adaptasi ya. baru. Iya, Adaptasi ke pemain-pemain pemainnya. Karena mungkin ada beberapa pemain yang merasa seperti lu siapa ya gitu, pelatih baru gitu kan, mungkin merasa lebih tinggi dari pelatih. Itu kalau mungkin di zaman Sir Alex mungkin sudah pemain-pemain udah dibuat ya, sudah dibuat ya. Iya. Tidak ada pemain yang lebih bisa dari klub. Klub betul. Betul. Kita ke Newcastle. Nah, Wah, Ini adalah mungkin fenomena ya. Saya nggak tahu juga mungkin apa gara-gara setelah dikucurin dana sama Sultan Salman tiba-tiba menjadi momok menakutkan di Liga Inggris tapi ya, jadi dengan kualitas pemain yang seperti itu loh Bang maksudnya. iya. Jadi kalau saya melihat Newcastle ini memang apa ya, bukan fenomena sih sebenarnya, tapi memang pelatih dan manajemen merekrut pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Ya. Kan? Sesuai dengan kebutuhan tim, sehingga dia tidak perlu pemain bintang kan gitu, tapi pemain yang sesuai dengan skema betul pelatih. dari permainan tim, dari pelatih, seperti siapa namanya, Scar kan, di back tengah Trippier, kemudian Burn, kemudian tengahnya ada Miguel Almiron. Siapa yang kenal Miguel Almiron? Enggak ada pemain. Belum ada yang tahu. Pemain Paraguay, iya kan. Ada Joelinton, Saint Max, kemudian Wilson striker, ada Isak kan gitu. Ya. Jadi mungkin memang pelatih ketika merekrut pemain dia tahu kebutuhan tim. Itu yang menjadikan Newcastle ini salah satu ya, kalau kandidat juara mungkin belum lah ya. Tapi tim kuat di 4 besar, kemungkinan untuk masuk Liga Champions cukup besar. Berarti bisa mengganggu hegemoni 6 besar yang sebenarnya. Iya. Liverpool, MU, Chelsea, City dan Spurs. Tottenham ya. Iya. Tapi Newcastle itu kemarin habis promosi loh dari Liga 2. Dua musim yang lalu. Yang lalu iya. Setelah itu kan dipegang Benitez. Betul. Tapi masih gitu-gitu aja mainnya Iya, kan. betul. Tapi ketika masuk ke akhirnya terhindar dari zona degradasi, ganti pelatih Howe, kita nggak tahu Howe itu siapa. Inggris ya, bangsa. Iya, tim bangsa Inggris. Betul. Terus itu mungkin awal-awal masih biasa aja Bang. Ya Bung ya, masih permainan juga sih biasa. Tapi setelah berapa pertandingan tiba-tiba ada Sultan dari Arab Saudi. Saudi. Iya.
mengucurkan dana, dia melakukan pembelian pemain yang kita tahu Trippier itu waktu di Tottenham biasa aja. Ya bagus sih sebenarnya dia. Iya. Bagus dulu di Tottenham sempat bagus, kemudian pindah ke PSG. Hah? Habis itu karirnya agak Atletico, hilang. Ya, Atletico kan Madrid. Atletico Liga juga. Spanyol kan? Hah? Karirnya agak hilang Ya. ya. Tapi begitu balik lagi ke Newcastle, main bagus. Kemarin diundang timnas Betul. Oh iya, ke betul. Piala Dunia. Saya rasa dia di pemain kunci di Newcastle. Selain Newcastle, juga kipernya Nick Pope. Pope, wah. Ya, Nick Pope Timnas ini Inggris kiper ya. bagus, kiper masuk timnas. Cuma sayang dia nggak jadi tim pemain utama, malah Malah cadangan. Pickford, Malah gitu loh. Pickford. mestinya kiper utama Inggris itu Nick Pope. Nick Pope kalau saya dengan apa namanya Jam terbang, bukan kualitas. bukan jam terbang ya, dengan hasil yang sudah ditorehkan Di Newcastle. di ya, Bang? musim ini gitu, dibandingkan dengan Pickford. Di Everton ya? Iya, Di Everton ya. Everton. Mungkin Pickford ponakannya Southgate. Mungkin loh ya. Ya, Atau mungkin- mungkin ada kedekatan tertentu. Iya, mungkin dia mungkin punya pacar ponakannya Ya. Southgate atau gimana. Tapi saya rasa mestinya Nick Pope yang jadi kiper timnas Inggris Iya. utamanya. Gitu. Jadi Jadi nggak jadi coming home ya. Di Piala Dunia kemarin ya. Oke, itu Newcastle teman-teman ya. Sekarang kita membahas dari 10 besar itu sendiri ya. 10-9 Liverpool, Chelsea. Itu ada Fulham, tuh, Brentford, Brighton, Brighton dan posisi 6 loh ini. Newcastle. Itu tim yang mungkin sejarahnya di Liga Inggris tuh jauh lah dari Ya, tim-tim di betul, bawahnya betul. dia, Chelsea dan Liverpool. bukan tim tradisional kan. Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang kondisi tim besar atau mungkin yang kita tahu Big Six itu sudah menurun, ataukah memang mereka itu lebih mengenalkan kolektivitas, nggak hanya sekedar main bintang, tapi mereka bermain bagus. Tim kita nggak ngomong tim kecil ya teman-teman, cuma memang kualitasnya permainannya mereka bagus sekali. Ya beberapa faktor yang jelas. Iya. Jadi kenapa kok 3 tim itu bisa merangsak naik ke jajaran 10 besar, Betul, kan, betul. papan atas, bahkan di atas Chelsea dan Liverpool. Liverpool, Karena selain performa Chelsea, Liverpool yang sedang menurun, Iya. mereka juga bermain bagus. Tapi kalau Liga Inggris ya Bang ya, untuk tim-tim kecil itu nggak ada bedanya sama tim besar. Iya. Iya, Soalnya tim papan bawah pun bisa mengalahkan tim papan atas. itu serunya Liga Inggris. Itu serunya Iya, Liga Inggris. Liga Inggris itu penuh dengan kejutan yang jelas. Jadi tidak mesti ketika tim papan atas Harus menang. main melawan tim-tim mediocre Papan atau bawah. tim bawah Iya. dan menang. Bisa juga mereka kalah bahkan seri. Betul. Ya, kita berkaca ke belakang seperti Liverpool dikena kalah telak dari Brentford dan Brighton juga. Iya, Brighton MU kemarin. yang pernah digasak sama Brentford. Brentford ya. Kalah sama Brighton. Tiga juga Iya. itu. Wah, itu kayak nggak masuk akal, tapi emang ini Liga Inggris ya teman-teman. Iya, Liga Inggris itu Liga Inggris. sangat tidak bisa ditebak hasil akhirnya. Beda memang beda. Beda. Jadi permainannya memang antara kualitas tim atas dan di bawah itu hampir setara kalau saya bilang. Meskipun pemainnya mungkin dari sisi harga Iya, atau harga. gaji mungkin jauh kan. Jauh. Iya. Tapi kualitas permainannya nggak jauh beda. Jadi kayak Brentford, Brighton, kemudian Fulham. Iya. Siapa pemain bintang di sana kan? Iya, Kan nggak nggak tahu ada. juga. Paling Ivan Toney kan, Iya. Ivan Toney yang kita tahu seperti itu. Kemudian di Fulham ada Mitrovic. Iya, Mitrovic. Brighton itu paling Trossard yang sekarang pindah ke Arsenal. Betul. Ini Trossard ada pemain baru lagi, pemain Asia. Miyato. Oh iya, Mitoma Mitoma. naik Jepang daun. ya, Bang, ya? Iya. Ya, Jepang. Jepang. Ini Lagi baru naik bagus. daun itu. Semalam ngegolin. Nyekor, iya betul nyekor lagi. 2 kali nyekor teman-teman. Mitoma. Mitoma itu sudah lama kan di Brighton kalau nggak salah, atau baru ya? Sudah lama sih. Sudah lama kan? Cuma karena si Trossard naik dia akhirnya agak turun. Ketika Trossard udah mulai goyah pindah ke Arsenal, akhirnya naik daun Iya, lagi ya. betul. Mungkin akan jadi incaran tim-tim besar. Bisa. Ngomong-ngomong bek kiri, ya. Ya. Bek kiri timnas Inggris Oh, ini. Iya, iya. Betul. Ini yang menarik karena sejauh ini bek kiri timnas Inggris yang kita tahu hanya Luke Shaw. Shaw. Padahal Arnold Arnold bek kanan. Oh, bek kanan ya? Iya, Arnold, Kyle Walker, kemudian siapa namanya? Beknya Chilwell? Chilwell bek kiri. Bek kiri. Ya. Bek Chilwell. kiri. Scorner juga.
Conor Gallagher. Oh, Gallagher ya. Gallagher. Bukan itu ya. Bukan Liam Gallagher, bukan. Bukan, William Gallagher Oasis. Iya, fansnya City itu. Gallagher. Terus, Tapi performa juga biasa aja sih gitu Mas di timnas Inggris itu untuk Iya. membahas. Malah kita tuh agak terkesan dengan Luke Shaw yang dulu dipinggirkan oleh Mourinho. Mm-mm. Tapi ketika dipoles seorang Erik ten Hag bisa menjadi penyuplai bola yang bagus, membantu serangan dengan bagus. Itu yang kadang-kadang kita, apakah memang pelatih itu pengaruh untuk pemain? pengaruh juga. Pengaruh juga ya. Pengaruh. Tapi sebelum Ten Hag kan ada Ragnik.